Memang akhir-akhir ini Gibran lagi cukup banyak jadi sorotan nih. Tapi sayangnya sorotannya bukan yang bagus ya. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, sekarang lagi sering jadi sorotan. Mulai dari asam sulfat buat ibu hamil, sampai absen di debat cawapres yang kemarin sempat diadain sama TV One gitu. Kalau menurut gue sih, balik lagi ya, memang pengalaman itu pasti punya pengaruh besar, apalagi ini urusannya mau mimpin negara besar kayak Indonesia, dengan problematika yang juga banyak banget pastinya. Kepleset lidah kayak yang Gibran lakuin kemarin itu harus bisa diminimalisir kalau elektabilitasnya nggak mau tergerus ya. Yang awalnya jadi idaman anak-anak muda, milenial, dan Gen Z bisa-bisa jadi ilfil nih kalau Gibran tetap ngelakuin blunder-blunder lagi. Karena sebetulnya buat jadi tokoh publik yang berhasil itu ada 3 penentu. Yang pertama itu punya kredibilitas yang tinggi, terus bisa nyentuh sisi emosional, dan juga yang terakhir bisa nyentuh sisi rasional masyarakat. Nah, kalau Gibran salah-salah ngomong terus bisa jadi kredibilitasnya turun. Kepercayaan masyarakat juga jadi ikutan turun. Nanti setiap yang Gibran omongin orang malah kayak, apa bener ya? Apa bener begitu gitu. Orang jadi nggak percaya, itu kan kredibilitasnya turun. Lalu tentang absen debat cawapres kayak yang diadain TV One kemarin. Gibran kan menolak undangan debatnya ya, dan bilang kalau dia cuma mau ikut debat yang resmi diadain sama KPU aja. Ini bisa jadi makin menguatkan kesan orang-orang kalau Gibran ini sebisa mungkin menjauhi debat-debat cawapres kayak gini. Mungkin takut kelihatan kalah dalam pengalaman dibanding Caimin atau Mahfud MD. Bahkan mungkin bisa menguatkan kesan orang-orang yang mikir KPU itu meniadakan debat khusus cawapres bisa jadi buat Gibran. Ya kita nggak tahu ya, tapi itu cuma opini gue aja. Gue nggak tahu kebenarannya gimana. Lalu kalau menurut pakar komunikasi politik, Andre Novi Rahmanto, dia bilang kalau ketidakhadiran Gibran di debat cawapres ini bisa menyiratkan 2 kemungkinan. Yang pertama, Gibran memang takut ikut debat. Atau yang kedua, memang dia sengaja punya strateginya kayak begitu. Jadi ya brandingnya memang begitu sih Gibran ini. Tapi memang keputusan Gibran buat nggak ikut debat memang mungkin hal yang wajar ya. Karena kalau memang Gibran sendiri ngerasa itu adalah kelemahannya dia, lebih baik ya jangan datang debatnya. Branding Gibran yang nggak suka cekcok dan debat ya bisa jadi strateginya Gibran buat mendulang suara pendukung ya kan. Tapi kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya baik juga kalau mau diadain debat dan semua cawapresnya hadir. Ini kan bisa jadi ruang buat Gibran dan cawapres lain buat unjuk gagasan dan adu kesiapan biar calon pemilih nanti lebih yakin nih buat pilih yang mana gitu. Kalau debatnya dihindari terus dengan ngomong yang penting kerja nyata terus, itu jadi kayak semacam ya udahlah haram maklum ya gitu. Kira-kira begitu kan. Nah, dialog interaktif debat TV One akhirnya cuma dihadiri sama Caimin dan Pak Mahfud MD aja. Cuma berduaan aja nih mereka. Sayangnya Gibran nggak hadir di sana kan. Gue nonton nih sebenarnya tayangan dialog interaktif debat ini dan jujur ngerasa jadi bisa punya bayangan sama apa yang ada di dalam pikiran para cawapres ini. Tinggal sekarang nih, Gibran yang masih belum terlalu banyak bicara di media. Lalu dia juga belum terlalu kedengeran bakal gimana gitu, gagasan-gagasan dia apa. Dan tentunya karena dialog debat di TV One ini ngomongin tentang topik anak muda, Caimin dan Mahfud malah jadi dapat banyak pujian dari anak-anak muda loh. Gue sendiri juga jujur jadi apresiasi mereka karena udah mau datang dan kasih gagasan tentang apa yang mereka pikirin mengenai anak muda dan bangsa Indonesia ini. Di sini bukan gue mau ngejelek-jelekin Gibran gitu ya, bukan gue juga nggak suka sama Gibran, nggak juga, tapi lebih ke arah masukan aja buat tim Prabowo Gibran biar cawapresnya ini, Gibran ini harus lebih bisa mengeluarkan aspirasi dan gagasan-gagasannya. Bener kata pakar politik Pak Andre tadi, bisa-bisa Gibran yang harusnya jadi mesin politik buat gaet anak muda malah ditinggalin sama anak muda. Karena jadi ilfil sama Gibran yang kayaknya punya kesan kabur-kabur dari debat gagasan, apalagi ditambah blunder-blunder kata gitu. Ya walaupun Gibran sudah minta maaf dan gue juga udah memaafkan, menurut gue nggak apa-apa, semua manusia kan bisa punya kesalahan ya. Tapi lebih baik kalau kesalahan-kesalahan kepleset lidah kayak kemarin dikurangi biar anak muda nggak makin ilfil nih. Tapi oke lah, kira-kira begitu dulu video kita hari ini. Semoga kalian jadi punya banyak bayangan akan pilih siapa nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti masih bakal ada debat-debat yang lain. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa semakin berkembang ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.